Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, yaitu malam Ahad tanggal 5 bulan Rabiul Akhir tahun 1444 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis Syekhul Islam Al-Mujaddid Abul Abbas Ahmad ibnu Abdul Halim ibni Abdissalam ibni Taimiyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-muallif rahimahullah, Syekhul Islam membawakan firman Allah surat Muhammad ayat 28. Surat Muhammad ayat 28. Allah Ta'ala berfirman, Dalika bi'annahu muttaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanah. Dzalika bi'annahum, yang demikian itu karena orang-orang munafik mengikuti semua yang menjadikan kemurkaan Allah dan mereka membenci keridhaannya. Surat Muhammad ayat 28 tentang orang-orang munafik, yaitu Allah Ta'ala berfirman, Dzalika bi'annahum, yang demikian itu karena mereka selalu mengikuti apa yang dimurkai Allah. Mereka selalu mengikuti apa yang dimurkai Allah. Wa karihu ridwanahu,
dan mereka membenci keridhaan Allah. Lanjutan ayat, fa ahbata a'malahum, dan Allah menghapus amal perbuatan mereka. Jadi ayat yang mulia ini dibawakan oleh penulis rahimahullah untuk menjelaskan bahwasannya ahlu sunnah mengimani sifat murka untuk Allah. Bahwasannya ahlu sunnah mengimani sifat murka untuk Allah sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Dan murkanya Allah tidak sama dengan murkanya manusia. Dan murkanya Allah tidak sama dengan murkanya makhluk. Kita wajib mengimani. Kita wajib mengimani semua sifat Allah. Dan Allah disifati dengan sifat murka sebagai bentuk pembalasan. Allah disifati dengan sifat murka sebagai bentuk pembalasan. Dan Allah tidak dinamai dengan maha, yaitu pemurka. Allah disifati dengan sifat murka. Sebagai bentuk apa tadi? Pembalasan. Jadi apabila ada orang yang melakukan kezaliman atau kekufuran, maka Allah memurkainya. Dan Allah tidak dinamai dengan nama yaitu As-Sakhit, yang maha murka atau yang maha pemurka. Karena nama-nama Allah harus mengandung sifat-sifat yang sempurna dari yaitu segala sisi. Adapun sifat murka itu apabila pada tempatnya terpuji. Namun jika tidak pada tempatnya, maka tidak terpuji. Jadi Allah tidak selalu disifati dengan sifat murka. Maka Allah tidak selalu disifati dengan sifat murka. Sehingga tidak boleh Allah dinamakan dengan nama maha murka. Di hamba yang maha murka, tidak boleh. Hamba Allah yang maha pemarah, tidak boleh. Allah disifati dengan sifat marah sebagai bentuk pembalasan. Allah disifati dengan sifat murka sebagai bentuk apa? Pembalasan. Dan Allah yaitu sifatnya tidak sama dengan sifatnya makhluknya. Ayat ini yaitu tentang orang-orang musyrik atau tentang orang-orang kafir atau tentang orang-orang munafik yang selalu mengikuti apa yang dimurkai Allah. Jadi orang-orang kafir itu melakukan apa yang dimurkai Allah. Seperti Allah murka kepada kesyirikan. Mereka melakukan kesyirikan. Maka yaitu mereka melakukan kesyirikan, padahal kesyirikan itu dimurkai Allah.
Mereka beribadah kepada selain Allah. Mereka berdoa kepada selain Allah. Ini dimurkai Allah. Tapi mereka mengikutinya. Demikianlah orang-orang musyrik. Demikian pula orang-orang kafir. Dan demikian pula orang-orang munafik. Apa yang dimurkai Allah dilanggar, dikerjakan. Dan apa yang diridhoi oleh Allah mereka membenci. Mereka membenci tauhid. Mereka membenci amal yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang kafir itu memperolok-olok ayat-ayat Allah. Apabila mereka mendengarkan adzan, maka mereka mencemoohnya, menjadikan adzan bahan candaan, menjadikan ibadah bahan yaitu gurauan. Ini adalah perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Amal yang diridhoi oleh Allah dijadikan bahan celaan. Allah Ta'ala berfirman, wa idza nadaitum ila sholati takhuduha huzwan wa la'iba. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Dan apabila dipanggil untuk sholat, maka sholat dan adzan mereka jadikan bahan candaan dan bahan ejekan. Karena mereka adalah kaum yang tidak berakal. Jadi demikianlah orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Demikian pula orang-orang kafir mengikuti apa yang dimurkai Allah dan membenci apa yang diridhoi oleh Allah. Jadi apa yang diridhoi oleh Allah dijadikan bahan celaan, dijadikan bahan candaan, waliyadu billah. Jadi kalau sekarang yang anehnya adalah umat Islam menjadikan yaitu syariat Allah bahan candaan. Jadi contohnya sekarang bulan Ramadan itu bulan yang suci. Jadi tambahan faedah mumpung ingat. Jadi para sahabat itu 6 bulan sebelum bulan Ramadan sudah berdoa agar Allah memudahkan berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita ini sudah lewat, sudah ketinggalan start. Kalau kita berdoa sekarang masih ketinggalan. Karena para sahabat mulai berdoa dari bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumada Ula, Jumada Akhirah, Rajab, Sa'ban. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa. Jadi orang itu kalau banyak doanya, kekuatannya tambah kuat. Ini tambahan faedah saja. Jadi para sahabat, yaitu 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa agar Allah memudahkan berjumpa dengan bulan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan, para sahabat berdoa agar amal mereka diterima di bulan Ramadan. Sekarang lebaran 1 pekan sudah lupa Ramadan. Kakaian rekreasi. Nah, ini sekarang tambahan faedah. Mempermainkan atau menjadikan Islam sebagai bahan candaan itu tercela. Tapi sekarang tontonan Ramadan, hiburan. Lihatlah tayangan televisi-televisi menemani buka puasa dengan artis-artis, yaitu pengikut syaitan. Menemani sahur, waktu yang mustajab, melihat artis ghibah, candaan tidak jelas. Subhanallah, ibadah kita mulai dengan melihat tontonan seperti itu. Allah itu mencela orang kafir karena menjadikan syariat Islam sebagai bahan guyonan. Lah kok sekarang umat Islam puasanya dimulai dengan menonton hiburan,
menonton artis, yaitu apa judulnya itu, yang artis yang makhluk-makhluk yang jenisnya itu saja. Nah, subhanallah, guyonannya lucu, sambil makan sahur lihat seperti itu. Apakah tidak takut amalnya tidak diterima Allah? Apakah tidak takut kita itu kalau tontonan tersebut akan merusak puasa kita? Paling tidak melalaikan kita. Melihat aurat, melihat yang lainnya. Subhanallah. Padahal itu perbuatan orang-orang yang dicela oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Karena mereka menjadikan syariat Islam sebagai bahan candaan. Jadi mereka niatnya guyonan, iya. Tapi apakah pantas seorang yang bertakwa kepada Allah memulai ibadah puasanya dengan melihat artis-artis yang dikatakan public figure? Seharusnya mereka dikatakan yaitu pengajak menuju neraka jahanam. Dan public figure, bukan suri tauladan. Mereka itu pengajak manusia menuju neraka jahanam. Karena mengajak manusia untuk maksiat, menghalalkan maksiat, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Katanya mencari rizki, padahal itu bukan rizki yang dihalalkan. Apalagi ada musiknya, ada nyanyiannya, ada memegang tangan selain mahramnya dan seterusnya. Maka tidak patut, tidak layak kita mengawali ibadah kita dan mengakhiri ibadah puasa kita melihat tayangan-tayangan seperti itu. Itu waktu mustajabah. Waktu sahur adalah waktu yang mustajabah, waktu dikabulkannya doa. Demikian pula waktu berbuka itu waktu dikabulkannya doa. Jadi melihat televisi, melihat hiburan komedi menjelang Ramadan, menjelang buka puasa, katanya ngabuburit dia. Ngabuburit sambil melihat auratnya artis. Kemudian pahala puasanya kepingin sempurna. Maka Nabi SAW bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal atas." Berapa banyak orang yang berpuasa, pahala dari puasanya atau yang dia dapatkan dari puasanya hanya lapar dan apa? Dan dahaga. Jadi ini hanya tambahan faedah. Walaupun niat mereka hanya sekedar candaan, tapi tidak sampai melecehkan. Tetapi itu juga tercela. Jadi kalau sampai melecehkan, maka itu mengeluarkan dari Islam. Kalau sampai niatnya itu melecehkan syariat Islam, maka itu termasuk kekufuran. Tapi kalau niatnya hanya sekedar candaan, itu pun perbuatan yang tercela. Sedangkan dusta untuk menghibur manusia itu perbuatan yang sangat dosa. Perbuatan yang termasuk dosa besar di sisi Allah Ta'ala, yaitu berdusta hanya untuk mentertawakan, menjadikan orang tertawa. Itu dosa besar. Jadi kita sebelum puasa melihat dosa besar, kemudian menjelang puasa melihat dosa besar. Itu paling tidak. Apalagi mereka tidak sengaja, kadang-kadang secara tidak sengaja mereka melecehkan syariat apa? Islam. Maka tayangan-tayangan tersebut tidak layak dijadikan tontonan. Kalau sekiranya ada kajian TV Roja atau Aliman TV atau yang lain, maka itu bagus. Tapi lebih utama itu adalah waktu zikir. Itu adalah waktu zikir, yaitu waktu yang mustajab, waktu memperbanyak zikir, memperbanyak doa. Karena waktu menjelang buka atau waktu berbuka puasa atau waktu sahur adalah waktu dikabulkannya doa. Kembali kepada firman Allah surat Muhammad ayat 28, yaitu orang-orang kafir
mengikuti apa yang dimurkai Allah, dan mereka membenci keridhoannya Allah. Demikian pula orang-orang munafik, orang kafir, orang musyrik, apa yang dimurkai oleh Allah dilakukan. Seperti Allah membenci sedekah bumi, yang melakukan banyak sekali. Subhanallah. Jadi mereka tidak takut kemurkaan Allah. Kemudian di sisi lain, apa yang diridhoi oleh Allah, tauhid, belajar akidah, ini diridhoi oleh Allah, tapi mereka membencinya. Bahkan sampai mengadakan muktamar untuk memberangus pengajian. Allahu Akbar. Jadi mereka yang akan diberangus oleh Allah. Adapun pengajian tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak ada yang bisa, yaitu menahan banjir bandang. Allah memberi jaminan. Allah memberi jaminan akan menolong hamba-hambanya. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun." Jadi yang diridhai oleh Allah dimusuhi, yang dibenci oleh Allah diikuti. Natalan dijaga. Orang-orang munafik, a'udzubillah. Seakan-akan mereka yang paling, yaitu toleransi sendiri. Seakan-akan negara ini milik, yaitu mbahnya mereka. Subhanallah. Sok paling toleransi. Yang menyelisih mereka dikatakan intoleran. Di pengajian dicurigai. Kemudian kesyirikan dijaga. Ini bagaimana ini? Mereka mengikuti apa yang dimurkai oleh Allah. Mereka membenci apa yang diridhoi oleh Allah. Yang diridhoi oleh Allah dibenci. Itu tanda orang-orang munafik. Yang dibenci oleh Allah diikuti. Dan yang diridhoi oleh Allah dibenci. Allah mencintai majelis taklim. Kalau tidak ada majelis taklim, tidak ada dunia ini sudah. Kalau tidak ada majelis taklim, Allah melenyapkan dunia. Karena tidak ada lagi amar ma'ruf dan nahi mungkar. Allah mencintai majelis taklim yang sedikit. Tapi mereka benci. Tapi kalau konser-konser mereka suka. Penuh. Yang hadir banyak. Mereka sukai, mereka senangi, mereka dukung, mereka jaga. Subhanallah. Itulah ciri-ciri orang munafik, yaitu terutama perkara-perkara akidah yang dibenci oleh Allah, mereka menyukainya. Sedangkan perkara akidah yang dicintai oleh Allah, mereka membencinya. Wal iyadu billah. Kesimpulannya, ayat ini dibawakan oleh penulis untuk menetapkan sifat murka bagi Allah sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Dan murkanya Allah tidak sama dengan murkanya makhluk. Dan sifat murka Allah sebagai bentuk pembalasan. Artinya Allah tidak disifati dengan sifat murka terus menerus. Lain halnya rahmat. Allah itu disifati dengan sifat rahmat terus menerus. Maka Allah dinamai dengan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman surat Zukhruf ayat 55. Falamma asafuna intaqamna minhum fa'aghraqnahum ajma'in. Tatkala mereka menjadikan kami murka, kami balas mereka dan kami tenggelamkan mereka seluruhnya. Ayat ini tentang Fir'aun. Ayat ini tentang Fir'aun dan pembesar-pembesar kerajaan Mesir.
Jadi ayat ini yang pertama kita menyebutkan, jadi ayat ini disebutkan oleh penulis untuk menetapkan sifat murka bagi Allah. Jadi kita mengimani Allah memiliki sifat murka sebagai bentuk apa tadi? Pembalasan. Artinya Allah itu tidak disifati dengan murka terus menerus. Kalau ada kekufuran, maka Allah memurkai. Allah murka kepada orang-orang kufur. Allah murka kepada orang-orang zalim. Dan ayat ini tentang Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah. Jadi Nabi Musa alaihi salam diutus oleh Allah bersama kakaknya, yaitu Nabi Harun, untuk mendakwai Fir'aun. Dan Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Dan dakwanya Nabi Musa kepada Fir'aun itu bertahun-tahun. Bukan hanya 1-2 bulan, tapi bertahun-tahun. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Fir'aun peringatan sebelum diadab. Itu pertama, Allah menjadikan pertaniannya Fir'aun itu dimakan hama. Pertaniannya gagal. Ditimpa paceklik. Jadi Fir'aun itu bangga dengan pertaniannya. Bangga dengan pertaniannya Fir'aun itu. Dan masyarakat Mesir itu masyarakat yang yaitu hebat, yaitu ilmu pertaniannya. Karena mereka berada di dekat sungai Nil. Kemudian pada suatu hari Fir'aun ini pertaniannya gagal. Paceklik. Maka Fir'aun minta kepada Nabi Musa. Fir'aun minta kepada Nabi Musa supaya Allah menghilangkan hama-hama yang menimpa pertanian mereka. Jadi kalau sekiranya musibah-musibah yang menimpa mereka itu dihilangkan oleh Allah, maka mereka akan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian hama-hama tersebut dihilangkan oleh Allah melalui doanya Nabi Musa alaihissalam. Tapi Fir'aun tetap kufur. Lalu Allah mengirim darah. Jadi dimanapun berada, air yang diminum jadi darah. Air yang dipakai menjadi untuk mandi ada darah. Allah mengirim satu persatu itu, bukan sekaligus. Belalang, katak. Di rumahnya banyak katak dengan jumlah yang besar. Farsalna alaihim tufana. Kami kirim kepada Fir'aun angin topan. Wal jaradah dan belalang. Wad dhafadi'ah dan katak. Wad dama dan darah. Itu gantian. Setiap kali datang musibah, mereka berkata, "Ya Musa, ud'u lana rabbaka bima ahida indak." Wahai Nabi Musa, berdoalah kepada Allah supaya Allah menghilangkan musibah kita ini. Kalau musibah ini hilang, kami akan beriman kepadamu. Terus seperti itu. Terus dengan kedolimannya. Terus dengan kesombongannya. Setelah musibahnya dihilangkan oleh Allah, tetap kufur. Tetap melampaui batas, tetap membantai bayi-bayi Bani Israel. Maka sampai pada akhirnya Nabi Musa berdoa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liyudillu an sabilik
Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Ya Allah, Engkau memberi kepada Fir'aun dan keluarganya harta dan perhiasan dunia. Ya Allah, dengan harta dan perhiasan tersebut mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Allah, hapuslah harta-harta mereka dan kuncilah hati-hati mereka. Mereka tidak akan beriman sampai melihat azab yang pedih. Allah berfirman, qala qad ujibat da'watukuma. Allah berfirman, wahai Musa, wahai Harun, doa kalian sudah kami kabulkan. Doa kalian dikabulkan. Fastaqima, maka istiqamalah di atas jalan yang lurus. Wala tattabi'a, fastaqima wala tattabi'a sabilal ladina la ya'lamun. Dan janganlah engkau atau kalian berdua mengikuti jalannya orang-orang yang tidak mengetahui. Kemudian Allah berfirman, yaitu tatkala mereka menjadikan kami murka, kami tenggelamkan mereka semuanya. Maka Allah Ta'ala berfirman, wala tattabi'a sabilal ladina la ya'lamun. Janganlah kalian mengikuti jalannya orang-orang yang tidak mengetahui. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu mengkisahkan bagaimana tenggelamnya Fir'aun. Hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Dan sampai apabila Fir'aun itu tenggelam. Dan tatkala Fir'aun tenggelam, itu baru Fir'aun menyesali. Fir'aun baru berkata, aku beriman bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak kecuali sesembahan yang disembah Banu Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Aku menyatakan masuk Islam. Allah Ta'ala berfirman, Al-ana, wahai Fir'aun, apakah baru sekarang kamu beriman? Wa kunta minal mufsidin, dan sebelumnya kamu termasuk orang-orang yang merusak di muka bumi. Jadi demikianlah kesudahan orang-orang yang zalim. Demikianlah kesudahan orang-orang yang menyombongkan diri. Maka Allah berfirman pada ayat ini, surat Zukhruf ayat 55, falamma asafunan taqamna minhum fa'aghraqnahum ajma'in. Tatkala mereka yaitu menjadikan kami marah, kami balas dosa-dosa mereka, dan kami tenggelamkan mereka seluruhnya. Fa'aghraqnahum ajma'in. Maka para ulama menyatakan tidak ada yang beriman kepada Nabi Musa dari keluarganya Fir'aun, cuma 3 orang saja. Yang satu adalah istrinya apa? Fir'aun. Istrinya Fir'aun malah beriman. Sebenarnya istrinya Fir'aun itu berkata, wahai Fir'aun, qurratu ainin li walak. Anak ini penyejuk hatiku dan hatimu. Tapi Fir'aun berkata, adapun anak ini menjadi penyejuk hatimu silahkan. Adapun aku tidak. Nabi SAW bersabda, jika Fir'aun mengatakan iya, maka Allah akan memberi petunjuk kepada Fir'aun seperti Allah memberi petunjuk kepada apa? Istrinya. Tapi Fir'aun mengatakan sombong, enggak, anak ini bukan penyejuk hatiku. Kalau penyejuk hatimu iya, maka Allah memberi petunjuk kepada istrinya Fir'aun, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada Fir'aun. Jadi tidak ada yang beriman dari keluarganya Fir'aun kecuali 3 orang saja. Salah satunya adalah istrinya Fir'aun. Dan salah satunya adalah orang yang mengabari Nabi Musa
ketika Fir'aun bermusyawarah untuk membunuh Nabi Musa. Orang yang lari mengabari Nabi Musa ini pada akhirnya yaitu beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan salah satunya adalah salah satu menteri Fir'aun beriman tapi menyembunyikan keimanannya. Dari ayat 55 surat Zuhruf terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, mengimani sifat murka bagi Allah. Mengimani sifat murka bagi Allah sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Kemudian pelajaran berikutnya, Allah pasti membinasakan orang-orang yang zalim. Allah pasti membinasakan orang-orang yang zalim. Jadi seperti Fir'aun, Namrud dibinasakan oleh Allah. Fir'aun itu menjadi raja yaitu berperiode-periode tahunan. Itu puluhan tahun Fir'aun. Yang lebih lama lagi yaitu Namrud menjadi raja 400 tahun. Bukan 2 periode. 2 periode aja sudah melitinya minta ampun. Ini Namrud menjadi raja 400 tahun. Fir'aun menjadi raja puluhan tahun. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kesudahan orang-orang yang zalim. Yaitu janji Allah. Allah pasti membinasakan orang-orang zalim. Jadi orang zalim tidak akan tenang. Pasti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iyadu billah. Kemudian pelajaran berikutnya. Kesudahan baik bagi orang-orang yang bersabar. Kesudahan baik bagi orang-orang yang bersabar. Jadi apabila kita di jalan dakwah diganggu, hendaklah kita bersabar. Karena Allah pasti menolong orang-orang yang bersabar. Dan kesudahan baik bagi orang-orang yang bersabar. Pelajaran berikutnya, musuh dakwah adalah orang-orang yang kuat. Musuh dakwah adalah orang-orang yang kuat. Jadi musuh dakwah itu seperti Fir'aun, Qarun, Namrud, Jalut, Abu Jahal, Dajjal, dan yang lain. Itu orang-orang kuat. Ini menunjukkan kita harus siap mental di jalan dakwah. Janganlah kita yaitu memiliki mental tempe. Karena yang memusuhi dakwah itu orang-orang yang terpandang, orang-orang yang kuat. Orang-orang yang memiliki kekuasaan. Jadi dari zaman dahulu. Dari zamannya dahulu. Itu yang memusuhi dakwah adalah orang-orang kuat. Itu sunnatullah. Tapi mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka ketika memusuhi dakwah, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, metode tercepat untuk melenyapkan orang-orang kafir dengan mendakwai mereka. Metode tercepat untuk melenyapkan orang-orang kafir yaitu dengan mendakwai mereka.
Jadi dakwah itu adalah senjata yang paling ampuh untuk membinasakan orang-orang zalim. Jadi ketika mereka membenci dakwah, memusuhi dakwah, jadi Allah yang akan turun tangan langsung untuk membinasakan orang-orang yang zalim. Jadi mereka kalau belum didakwai, kezalimannya mereka belum dibalas oleh Allah. Tapi kalau mereka itu zalim kemudian memusuhi dakwah, tinggallah, tunggulah bagaimana yaitu hukuman Allah kepada orang-orang yang zalim. Nah, siapa yang lebih kuat daripada Fir'aun? Siapa yang lebih kuat daripada Namrud? Siapa yang lebih kuat daripada Abraha? Semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa peperangan. Abraha itu dibinasakan tanpa peperangan. Bahkan Allah mengirim burung ababil, burung yang kecil. Allah belum mengirim singa, belum mengirim binatang-binatang yang besar yang lainnya. Dan Allah yaitu mengirim burung melempar yaitu kerikil. Tapi para ulama menjelaskan dahsyatnya kerikil ini lebih dahsyat daripada bom nuklirnya Rusia. Iya, ini kerikil. Iya. Jadi dilemparkan tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum kasfin ma'kul. Jadi kalau kita ini di jalan dakwah fisabilillah, jangan takut. Ya harus perbaiki niat. Tapi harus memperbaiki amal dan juga memperbaiki akhlak supaya yaitu perjuangan kita diridhai oleh Allah dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya, surat Taubah ayat 46. Allah Ta'ala berfirman, walakin karihallahum bi'athahum fasabbatahum. Akan tetapi Allah membenci keluarnya mereka berjihad di jalan Allah, sehingga Allah menjadikan mereka malas dan duduk di rumah, tidak keluar untuk berjihad di jalan Allah. Surat At-Taubah ayat 46. Ayat ini tentang orang-orang munafik. Ayat ini tentang orang-orang munafik yang dijadikan Allah malas, tidak ikut keluar berjuang di jalan Allah karena hati mereka yang tidak baik. Karena hati mereka tidak baik. Karena mereka sekiranya hadir mereka untuk yaitu menjatuhkan mentalnya para sahabat. Apabila mereka datang, kedatangan mereka hanya untuk menjatuhkan mentalnya para sahabat. Maka Allah berfirman, walakin karihallahum bi'asahum. Akan tetapi Allah membenci keluarnya mereka. Itu untuk berjihad di jalan Allah. Fasabbatahum, maka Allah menjadikan mereka berat keluar. Jadi demikian orang-orang yang hatinya tidak baik, tidak dimudahkan oleh Allah berjuang di jalan Allah. Karena kalau mereka yang hatinya tidak baik kemudian berjuang di jalan Allah, merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Merusaknya lebih banyak daripada memperbaikinya. Maka Allah menjadikan mereka di rumah saja. Karena keberadaan mereka dikhawatirkan memecah belah yaitu kaum muslimin, terutama di medan jihad melawan musuh-musuh Allah. Ayat ini dibawakan oleh penulis rahimahullah untuk menjelaskan bahwasannya Allah disifati dengan sifat membenci sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Jadi kita mengimani Allah itu membenci, tetapi sesuai dengan kebesarannya
dan keagungannya. Dan Allah membenci sebagai bentuk pembalasan. Dan Allah membenci sebagai bentuk pembalasan. Dan Allah tidak disifati selalu membenci, tidak. Maka tidak boleh kita mengatakan Allah Maha Pembenci, tidak boleh. Jadi kaidah, semua nama Allah mengandung sifat. Tidak semua sifat Allah mengandung nama. Jadi kaidah, semua nama Allah pasti mengandung sifat. Tetapi tidak semua nama Allah, tidak semua sifat Allah mengandung apa? Nama. Jadi dari nama Allah Ar-Rahman mengandung sifat rahmat. Dari nama Allah Al-Alim mengandung sifat ilmu. Tetapi tidak semua sifat Allah, tidak semua sifat Allah mengandung nama. Seperti membenci, seperti murka, seperti marah. Allah disifati dengan sifat marah, tapi Allah tidak dinamai dengan Maha Pemarah. Allah disifati dengan sifat makar, tetapi Allah tidak dinamai dengan nama Maha Pembuat makar. Allah disifati dengan sifat membenci, namun Allah tidak dinamai dengan nama Maha Pembenci. Demikian. Kemudian pelajaran berikutnya. Fihi al-hadar awil khauf min sifatil munafikin. Anjuran untuk takut dari sifat-sifat orang munafik. Anjuran untuk takut dari sifat-sifat orang munafik. Jadi hendaklah kita takut kepada Allah. Jadi sifatnya orang munafik itu mendengki, mengadu domba, kemudian gembosi. Gembosi itu bahasa Indonesianya apa? Tadi kalau bahasanya kan menjatuhkan mental. Kalau bahasa itu apa? Yes, ngebosi paling enak, gembosi. Iya. Jadi orang munafik itu gembosi. Ada orang ngaji di gembosi. Sampai nanti apa ngaji? Bengi-bengi ngaji turulah enak. Nah itu cirinya orang munafik. Tapi kita tidak boleh memvonis orang. Ciri-cirinya orang munafik itu gembosi, melemahkan. Jadi orang semangat dijatuhkan mentalnya. Itu ciri-ciri orang munafik. Maka hendaklah kita takut. Hendaklah kita takut dari ciri-ciri orang munafik. Jarang merasa aman. Ciri orang munafik itu banyak: malas, pamrih, iri hati, adu domba. Itu tadi melemahkan orang-orang yang semangat, mencibir, nyinyir seperti netizen. Itu banyak netizen kelakuannya seperti orang apa? Munafik. Subhanallah. Jadi alangkah banyaknya sekarang orang-orang yang mencontoh perbuatannya orang munafik. Jadi ada sahabat yang bersedekah dengan banyak. Orang munafik mengatakan, "Oh, ini pamrih ini." Ada sahabat yang bersedekah itu cuma 1 sok kurma, 1 kilo kurma. Orang munafik berkata, "Kayak apa sedekah 1 kilo kurma itu?" Sedekah sedikit dicibir, sedekah banyak juga apa? Dicibir. Itu orang munafik. Maka Allah berfirman, "Fasabbatahum." Allah menjadikan mereka malas duduk di rumah, jangan ikut berjuang di jalan Allah. Wa qila qudu ma'al qaidin. Allah berfirman, duduklah bersama orang-orang yang duduk, jangan ikut-ikut berjuang di jalan Allah, karena Allah tidak membutuhkan perjuangannya orang-orang munafik. Jadi hendaklah kita takut. Hendaklah kita takut, jangan merasa aman. Hasan al-Basri rahimahullah berkata, "Ma khafahu illa mu'min."
Wala aminahu illa munafik. Tidak ada yang takut kecuali orang yang beriman. Dan tidak ada yang merasa aman kecuali orang-orang apa? Munafik. Tidak ada yang takut dari ciri orang munafik. Ya Allah, jangan-jangan saya orang yang suka gembosi. Ya Allah, jangan-jangan saya ini orang yang suka iri hati. Ya Allah, jangan-jangan saya ini yang pamrih. Jangan-jangan saya, ya Allah, yang cinta dunia. Perjuangan hanya untuk sekedar tameng saja. Tapi tujuan saya hanyalah untuk dunia. Jangan-jangan itu saya, ya Allah. Hendaklah kita takut. Hendaklah kita takut. Jangan merasa aman. Kita ini alhamdulillah sudah ikhlas. Alhamdulillah kita ini hati kita bersih. Sebersih kain putih. Bening seperti kaca. Subhanallah. Ini orang yang tercela. Orang munafik mengatakan suci. Orang yang beriman takut. Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Hudzaifah. Hudzaifah itu sahabat terhasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bertanya, "Ya Hudzaifah, hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil munafiqin?" Wahai Hudzaifah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut namaku termasuk orang munafik? Allahu akbar. Apakah Umar itu tidak yakin kalau dijamin surga? Yakin atau tidak? Yakin. Tapi Umar melakukan demikian karena takutnya. Apakah Nabi SAW tidak yakin dijamin surga? Yakin. Tetapi ketika diperlihatkan neraka, Nabi SAW takut. Allahumma wa ana fihim. Ya Allah, apakah aku termasuk? Apakah aku akan masuk neraka? Ini ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang melahirkan rasa takut. Jadi kalau kita disebutkan ciri-ciri orang munafik, jangan mengatakan ayat ini persis kawan saya. Jadi aku duwe kocok persis pelek ayat ini. Kudu tak tutuk ayat. Lelapo kita tuh seperti itu. Jangan-jangan ayat ini untuk saya. Ayat ini jadikan cermin untuk kita. Supaya kita takut. Supaya kita khawatir. Supaya kita berdoa kepada Allah. Supaya kita berharap tidak seperti mereka. Demikian akan menjadi manfaat. Maka Al-Quran akan bermanfaat bagi kita. Tapi kalau kita menyebutkan ciri-ciri orang munafik, kita tidak merasa sama sekali. Kita tidak takut sama sekali. Kita tidak khawatir sama sekali. Kita tidak berdoa kepada Allah. Tidak berlindung kepada Allah. Maka jangan-jangan itu kita sendiri. Jadi orang-orang munafik membaca ayat-ayat itu biasa saja. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yaitu menceritakan orang-orang munafik, wahasibu alla takuna fitnah. Mereka mengira tidak akan terjadi fitnah. Mereka mengira hati mereka tidak akan dikunci Allah. Mereka mengira tidak akan disesatkan Allah. Mereka mengira tidak akan diazab oleh Allah. Itu orang Yahudi, itu orang-orang munafik. Tidak merasa takut sama sekali. Jadi orang yang beriman, apabila dibacakan ayat-ayat atau hadis-hadis tentang ciri-ciri orang munafik atau ciri orang-orang kafir, tidaklah kita takut. Karena hidup itu sekali saja. Jadi orang yang selamat itu orang yang khawatir. Kalau Nabi Ibrahim khawatir. Kalau para nabi dan para rasul takut. Kalau orang yang dijamin surga takut, apakah kita tidak takut? Apakah kita itu tidak takut? Maka itulah pentingnya memperbaiki cara menuntut ilmu. Terus dibina, diperbaiki terus menerus supaya meningkat ilmu kita. Dan semakin meningkatnya ilmu kita, meningkat pula amal kita. Dengan semakin meningkatnya ilmu kita, yaitu ilmu yang mendalam, bukan hanya sekedar ilmu wawasan, akan bertambah, yaitu kuatnya akidah kita, bertambah kuatnya amal kita, dan juga bertambah mulianya akhlak kita. Jadi demikian, hendaklah kita takut dari ciri-ciri orang-orang munafik. Waliyadu billah. Jadi contohnya pada ayat ini,
Ciri munafik pada ayat ini selalu melemahkan semangat orang lain. Ciri orang munafik pada ayat mulia ini selalu melemahkan semangat orang lain. Jadi ada orang belajar hafalan Al-Quran, dikatakan potongan sampean ini gak pantas hafalan Al-Quran. Ya di subhanallah, wis tuwa-tuwa ngapal Al-Quran. Doa mai lah enak sampean mangan sing enak rokokan jedal-jedul. Subhanallah. Ada santri menghafal Al-Quran, dicibir. Iya, suka melemahkan dan selalu melemahkan. Kalau bahasa Surabaya, menggembosi, menjatuhkan mental orang lain. Itu orang munafik. Tapi bukan meremehkan, menjatuhkan mental. Ya, meremehkan termasuk. Tapi para sahabat tidak demikian. Orang yang beriman itu mengasih motivasi, semangat ya akhi. Semangat ya akhi. Nabi SAW yu'jibuhul fa'al, suka optimisme. Itu dicintai Nabi SAW. Allah Ta'ala berfirman, wa qulu linnasi husna, dan katakan kepada manusia ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu motivasi, memberi semangat. Ucapan yang baik itu memberi semangat. Bukan yaitu menjatuhkan mental orang lain. Mendidik, menegur, tapi menegur yang membangun, bukan menegur yang menjatuhkan. Tapi orang-orang munafik tidak demikian. Orang-orang munafik, Allah Ta'ala berfirman, walakin karihallahum bi'asahum, tetapi Allah membenci mereka keluar di jalan Allah karena mereka selalu gembosi orang lain. Karena mereka suka memecah barisan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka Allah Ta'ala berfirman, fasabbatahum, maka Allah menjadikan mereka malas, berat keluar dari rumahnya. Maka Allah berfirman, wa qila qudu ma'al qaidin, maka duduklah kalian bersama orang-orang yang duduk. Kemudian pelajaran berikutnya, di antara ciri-ciri orang munafik selalu adu domba. Di antara ciri orang-orang munafik pada ayat ini selalu adu domba. Jadi ciri-ciri orang munafik itu seneng ghibah. Senang ghibah dan suka adu domba. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk surga orang yang suka adu domba. Tidak masuk surga orang yang suka adu domba. Maka hendaklah kita ini husnudzon kepada saudara kita. Belajarlah husnudzon. Dan belajarlah kita melatih diri supaya tidak ngerasani orang lain. Karena lidah itu tidak bertulang. Karena lidah tidak bertulang, kita tidak terasa, yaitu makan daging bangkai saudara kita. Kita tidak terasa makan daging bangkai saudara kita. Allah Ta'ala berfirman, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian suka makan daging bangkai saudara kalian? Otomatis kalian tidak suka. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah, dan wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Di ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik itu ghibah. Maka orang kalau suka ghibah, ilmunya tidak bermanfaat. Ngajinya sudah lama tetapi ilmunya kurang bermanfaat. Karena dia gampang ghibah. Gampang mencela aib saudaranya. Demikian. Sesama pengajian antara satu dan yang lain. Apalagi majelis taklim satu dengan majelis taklim yang lain. Saling iri hati, saling yaitu adu domba, saling ghibah.
Ini perbuatan yang tercela. Jadi sebenarnya dakwah sunnah ini tidak bisa dikalahkan dari luar. Dakwah sunnah itu dakwah yang barokah. Dakwah tauhid, dakwah sunnah itu tidak bisa dikalahkan dari luar, tapi bisa dikalahkan dari apa? Dari dalam. Syaitan itu punya strategi. Syaitan itu menyerah kalau yaitu mengalahkan umat Islam dari luar. Setan tidak punya strategi, tapi dari dalam iya. Tapi dari dalam iya. Dan itu disadari oleh orang-orang kafir. Itu disadari oleh orang-orang kafir. Islam ini akan dikalahkan, tetapi dari dalam. Salah satunya yaitu dengan adu domba antara satu dan yang lainnya. Maka orang-orang munafik itu selalu membuat ulah, mengadu domba antara para sahabat satu dan yang lainnya. Sehingga mereka yaitu para sahabat hampir ada yang keluar tidak membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dua kabilah besar yang difirmankan oleh Allah, idhammat ta'ifatani an tabshalah. Hampir ada dua kelompok besar, hampir gagal gara-gara adu dombanya orang-orang munafik. Waliyadzubillah. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah, hendaklah kita menjaga lisan kita. Kalau kita tidak bisa mengucapkan ucapan yang baik, maka lebih baik kita diam. Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka adalah dia mengucapkan ucapan yang baik atau dia apa? Diam. Wallahu taala alam. Sampai di sini pengajian kita malam ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Dan kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Barakallahu fikum.